Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Pada video ini, saya ingin berbagi pengalaman yang menurut saya dapat berguna bagi teman-teman yang melakukan kegiatan logistik migas atau bahan bakar minyak. Yaitu tentang pengukuran dan perhitungan kuantitas minyak. Pada video yang pertama ini adalah pendahuluan. Akan disampaikan pengenalan secara singkat tentang bagaimana melakukan pengukuran dan perhitungan volume minyak yang diserah terimakan, diperjualbelikan, diangkut, ataupun disimpan. Pada gambar adalah skema dari pola suplai dan distribusi bahan bakar minyak dari hulu sampai ke hilir. Bahan bakar minyak sebelum dapat digunakan oleh konsumen pada awalnya adalah berupa minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini diproduksi dari sumur-sumur minyak. Kemudian diangkut atau dikirim ke unit-unit refinery, unit-unit pengolahan untuk diolah menjadi bahan bakar minyak. Setelah jadi bahan bakar minyak, kemudian diangkut ke terminal-terminal bahan bakar minyak untuk selanjutnya disalurkan kepada konsumen. Dalam setiap tahapan pergerakan dari hulu sampai ke hilir ini, ada proses serah terima, jual beli, pengangkutan, dan penyimpanan yang memerlukan pengukuran dan perhitungan untuk menetapkan jumlah atau kuantitasnya. Pengukuran untuk menetapkan jumlah atau kuantitas ini penting antara lain agar dapat menjamin atau memastikan bahwa pembeli menerima jumlah minyak yang sesuai dengan yang dibayar. Penjual tidak menyerahkan jumlah minyak yang melebihi dari yang dijual atau over delivery. Dengan pengukuran, mungkin untuk dilakukan pemeriksaan jumlah minyak pada saat berada di dalam penyimpanan, misalnya untuk pemeriksaan stok dan pada saat ada di dalam pengangkutan. Pengukuran dapat digunakan untuk mendukung langkah-langkah pengendalian dan penanganan kerugian atau loss control. Pengukuran juga digunakan untuk pembuatan laporan seperti laporan penjualan, laporan keuangan, dan lain-lain. Satuan. Untuk pengukuran diperlukan satuan. Pengukuran kuantitas minyak menggunakan pengukuran dengan satuan volume dan menggunakan juga pengukuran dengan satuan berat. Sedangkan untuk pengukuran gas, selain digunakan pengukuran dengan satuan volume dan berat, juga digunakan pengukuran dengan satuan dari kandungan energinya. Baiklah, kita mulai dengan pengukuran dengan satuan volume. Volume minyak berubah jika suhunya dan tekanannya berubah.
memuai jika suhunya naik dan tekanannya turun. Menyusut jika suhunya turun dan tekanannya naik. Pada gambar adalah contoh sederhana tentang perubahan volume minyak karena perubahan suhunya. Jika teman-teman mempunyai minyak, katakanlah itu adalah minyak tanah atau kerosin, dituangkan ke dalam gelas ukur, misalnya sebanyak 1000 cc, dan pada saat dituangkan ke dalam gelas, suhu minyak tanah atau kerosin adalah 40 derajat Celcius. Kemudian kerosin dalam gelas ukur tadi dimasukkan ke dalam kulkas, lemari es. Maka ketika suhunya turun menjadi 10 derajat, volumenya akan susut menjadi kurang dari 1000 cc. Pemuaian atau penyusutan yang diakibatkan dari perubahan suhu dan tekanan biasanya diabaikan ketika berhadapan dengan jumlah sedikit yang diukur dengan satuan volume. Karena efeknya kecil dibandingkan dengan akurasi yang dapat dicapai dalam pengukuran. Misalnya seperti dalam jual beli BBM di SPBU. Namun untuk transaksi minyak dengan jumlah besar, perubahan volume karena perubahan suhu dan tekanan menjadi cukup besar. Dan perubahan seperti ini perlu diperhitungkan. Hal ini dapat dilakukan dengan bertransaksi atau melakukan jual beli minyak berdasarkan satuan volume pada keadaan suhu dan tekanan referensi yang disepakati. Jadi, pengukuran dan perhitungan dilakukan berdasarkan satuan volume pada suhu dan tekanan standar yang disepakati. Pada umumnya, keadaan standar yang digunakan adalah suhu 15 derajat Celcius, 60 derajat Fahrenheit, dan 20 derajat Celcius. Sedangkan tekanannya adalah 0 gauge atau 0 pengukur. Itu sama dengan 1 atmosfer absolut atau 101,325 kilopascal. Jika pada saat dilakukan pengukuran, minyak tidak tepat pada suhu dan tekanan standar yang dipilih, maka volume pada suhu dan tekanan standar yang disepakati dihitung dengan menggunakan faktor koreksi volume atau volume correction factor dari tabel pengukuran petroleum atau petroleum measurement tables. Untuk memperoleh faktor koreksi volume ini, diperlukan data pengukuran suhu, pengukuran tekanan aktual, dan density dari minyak yang dihitung. Satuan volume yang digunakan biasanya adalah liter, meter kubik, atau kiloliter, barrels, dan galon. Pengukuran dengan satuan berat. Satuan berat yang biasa digunakan adalah
metric ton, long ton, dan short ton. Berat dari suatu volume tertentu cairan apapun akan tetap konstan berapapun suhu dan tekanannya. Namun, tidak berarti bahwa pengukuran berdasarkan satuan berat menjadi lebih sederhana. Mungkin lebih sederhana untuk jumlah kuantitas kecil yang dapat langsung diukur dengan timbangan atau jembatan timbang. Untuk jumlah yang lebih besar, pengukuran dengan satuan berat dilakukan dengan perhitungan. Volume pada suhu dan tekanan standar dihitung terlebih dahulu, selanjutnya dikonversi ke satuan berat dengan faktor konversi. Bentuk satuan konversi dapat berbentuk satuan konversi berat per satuan volume pada suhu dan tekanan standar, seperti long ton per 1000 liter pada suhu 15 derajat Celcius, tentunya tekanannya 1 atmosfer. Bisa juga dalam bentuk satuan konversi liter pada suhu dan tekanan standar per satuan berat, seperti liter pada suhu 15 derajat Celcius per metric ton. Faktor konversi berat tergantung dari nilai density, relative density, atau API gravity dari minyak yang bersangkutan. Standar pengukuran dan perhitungan. Untuk memastikan pengukuran dan perhitungan jumlah minyak dilakukan dengan tepat, teliti, dan menghasilkan hasil yang sama, atau menghasilkan hasil yang diharapkan sama, maka pengukuran dan perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode dan prosedur standar. Perbaikan prosedur dan peralatan yang digunakan untuk pengukuran juga terus-menerus dilakukan dan dikembangkan agar akurasi yang lebih besar dapat dicapai. Badan-badan atau lembaga-lembaga yang biasa menerbitkan standar ini antara lain American Petroleum Institute atau API, American Society for Testing and Materials atau disingkat dengan ISTM. Ya. Institute of Petroleum atau IP, ya, yang saat ini menjadi EI. Kemudian juga International Standard Organization, juga OIML, dan lain-lain. Metode dan prosedur pengukuran dan perhitungan minyak yang direkomendasikan oleh lembaga-lembaga tersebut saat ini digunakan oleh banyak negara. Petroleum Measurement Tables. Seperti yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa volume minyak berubah jika suhu dan tekanannya berubah. Dan karena itu, pengukuran dan perhitungan volume dilakukan pada suhu dan tekanan standar atau BIS. Keadaan suhu dan tekanan standar ini juga disebut dengan suhu dan tekanan referensi. Ada juga yang menyebut dengan BIS condition atau kondisi dasar. Ada juga yang menyebut dengan reference condition, kondisi referensi. Dan juga
ada yang menyebut dengan standard condition atau kondisi standar. Untuk keperluan perhitungan volume minyak pada suhu dan tekanan standar tersebut, telah diterbitkan buku tabel hasil kerjasama antara American Society for Testing and Material dengan Institute of Petroleum yang dikenal dengan ASTM IT Petroleum Measurement Table. Saat ini tabel-tabel ini telah dikembangkan dan diperbaharui dengan bekerja sama dengan API atau American Petroleum Institute. Nah, tabel-tabel ini memuat faktor-faktor koreksi dan faktor-faktor konversi untuk perhitungan kuantitas minyak pada suhu standar. Metode pengukuran dan perhitungan kuantitas minyak. Penentuan kuantitas minyak secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, sesuai dengan keadaan minyak itu sendiri. Yang pertama adalah penentuan atau pengukuran kuantitas statik, atau juga sering disebut dengan static measurement. Yang kedua adalah dengan penentuan atau pengukuran kuantitas dinamik, atau juga disebut dengan dynamic measurement. Penentuan atau pengukuran kuantitas statik dilakukan pada saat minyak dalam keadaan diam atau tidak mengalir dan berada di dalam suatu wadah tertentu. Seperti pada saat berada di dalam tangki-tangki penyimpanan, berada di dalam mobil tangki, berada di dalam RTW atau rail tank wagon atau gerbong ketel, ya, atau juga di dalam kompartemen kapal atau tanker. Sedangkan penentuan atau pengukuran kuantitas dinamik dilakukan pada saat minyak yang diukur dalam keadaan sedang mengalir di dalam pipa. Pengukuran minyak dalam jumlah besar berdasarkan volume pada suhu dan tekanan standar dapat dicapai dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pengukuran dan perhitungan volume pada kondisi pengamatan atau observed condition. Yang kedua, melakukan pengukuran suhu dan tekanan aktual minyak. Kemudian, melakukan pengukuran density, relative density, dan API gravity. Nah, ini tergantung dari sistem satuan yang kita gunakan. Jika kita menggunakan sistem satuan metrik atau metric system, ya, yang dilakukan adalah pengukuran density. Jika kita menggunakan sistem satuan US customary atau sistem Amerika, kita dapat menggunakan pengukuran API gravity. Kemudian yang keempat adalah perhitungan volume pada suhu dan tekanan standar dan perhitungan berat. Setiap tahapan ini sering dihadapkan dengan masalah-masalah ketelitian dan ketepatan pengukuran yang sering muncul pada saat dilakukan pengukuran. Pengukuran kuantitas statik atau static measurement. Kalibrasi tangki dan pengukuran volume.
Pengukuran dan perhitungan volume minyak di dalam tangki penyimpanan menggunakan tabel volume tangki yang menunjukkan hubungan antara volume cairan di dalam tangki dengan tinggi cairannya. Tabel volume tangki juga disebut dengan tabel isi tangki. Ada yang menyebut juga dengan tabel kapasitas tangki. Pada tangki dengan ukuran relatif kecil yang digunakan sebagai sarana pengangkutan seperti mobil tangki atau RTW, volumenya diukur dengan menggunakan referensi yang tetap posisinya atau indeks penunjuk volume. Ada yang menyebut dengan baut tera, ada yang menyebut juga dengan ek baut. Untuk mengetahui isinya, tinggi cairan sedikit di atas atau di bawah indeks penunjuk, dihitung volumenya dengan menggunakan tabel fraksi volume. Baik tabel volume tangki maupun posisi indeks penunjuk diperoleh dengan cara kalibrasi yang akurat untuk menentukan volume tangkinya. Tabel volume tangki dan indeks penunjuk diperiksa secara periodik dengan kalibrasi dan tera ulang. Pada gambar adalah contoh dari tabel volume tangki. Pada kolom sebelah kiri ini adalah tinggi cairan dan pada kolom sebelah kanan adalah volume cairan yang sesuai dengan tinggi cairan pada kolom sebelah kiri. Sebagai contoh, pada tinggi cairan 6 cm, maka volume cairan di dalam tangki itu adalah sama dengan 64.208 liter. Pada tinggi cairan 7 cm, maka volume cairan di dalam tangki itu adalah 80.260 liter. Dan pada tinggi cairan 1 meter 7 cm atau 107 cm, maka volume cairan di dalam tangki adalah 1.685.460 liter. Dan seterusnya. Ini adalah gambar indeks penunjuk yang digunakan untuk pengukuran pada tangki-tangki yang berukuran relatif kecil yang digunakan untuk atau sebagai sarana pengangkut atau alat angkut seperti mobil tangki atau RTW. Indeks penunjuk biasanya berbentuk lidah, ini bentuknya seperti lidah, yang terdapat bagian datar di bagian atasnya. Jadi ada permukaan yang datar di bagian atasnya ini. Itu bentuk dari lidah indeks penunjuk. Atau dalam sketsa juga bisa dilihat ini, ada bagian atas yang permukaannya datar ya dari lidah indeks penunjuk ini. Ya. Tinggi cairan akan tepat sama dengan bagian ini. Tinggi cairan akan tepat sama dengan permukaan yang datar ini yang di bagian atas. Jika volume di dalam tangki ini sama dengan volume nominal tangki.
Jadi jika isi tangki ini, katakanlah tangki ini nominalnya adalah 8.000 liter, maka isi tangki itu juga akan sama dengan 8.000 liter jika tinggi cairannya ya akan sama dengan atau rata dengan bagian atas yang datar dari indeks penunjuk. Pada tangki yang sudah dikalibrasi, volume cairan yang ada di dalam tangki dapat ditentukan dengan melakukan pengukuran tinggi cairan. Ya. Jadi, kalau kita sudah memiliki tabel volume tangki atau sudah memiliki tabel kalibrasi tangki atau tabel kapasitas tangki, ya, untuk menentukan volume cairan yang ada di dalam tangki itu, kita harus melakukan pengukuran tinggi cairannya. Pengukuran tinggi cairan dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah cara init, yaitu dengan mengukur tinggi cairan dari meja ukur, ya, atau disebut dengan datum referensi, sampai ke permukaan cairan. Jadi yang diukur adalah tinggi cairan dari meja ukur ke permukaan cairan. Dan cara kedua adalah dengan cara outage atau alit, yaitu dengan mengukur jarak antara permukaan cairan sampai ke titik referensi di bagian atas tangki. Ya, cara kedua ini juga sering disebut dengan mengukur ruang kosongnya, tinggi ruang kosong. Ya, jadi jarak antara permukaan cairan dengan titik referensi di bagian atas tangki. Pada gambar adalah sketsa metode pengukuran yang membedakan antara metode pengukuran init dan metode pengukuran outage. Pada lubang ukur di bagian atas tangki ini terdapat reference point, ya, ada reference point atau titik referensi, dan di bagian bawah, di bagian bawah tangki ini terdapat meja ukur atau disebut juga dengan datum plate atau datum reference tadi ya, datum plate. Ini adalah contoh pengukuran dengan menggunakan pita ukur atau dip tip. Pita ukur yang dipasang bandulan di bagian bawahnya, pada ujungnya itu ada bandulannya, ya, dimasukkan ke dalam cairan, ya, melalui lubang ukur. Pita ukur dimasukkan ke dalam cairan, ya, melalui lubang ukur. Nah, kita dapat mengetahui tinggi cairan dari bagian pita yang dibasahi oleh minyak. Jadi kita bisa tahu tinggi cairannya ini dari bagian pita yang dibasahi oleh cairan minyak. Pada metode outage atau alit, yang diukur adalah tinggi ruang kosongnya. Jadi yang diukur adalah tinggi ruang kosongnya. Ya, ini tinggi ruang kosong. Antara permukaan dari cairan minyak dengan titik referensi yang ada di bagian atas lubang ukur.
ya, di bagian atas tangki ini. Pengukuran suhu minyak di dalam tangki. Langkah selanjutnya setelah melakukan pengukuran tinggi cairan di dalam tangki adalah melakukan pengukuran suhu minyak di dalam tangki. Pengukuran suhu minyak yang ada di dalam tangki dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan termometer. Jenis yang sering digunakan adalah termometer kaca atau termometer gelas yang di dalamnya diisi dengan cairan atau liquid in glass thermometer. Karena volume minyak berubah jika suhunya juga berubah, maka suhu minyak harus diukur dan dicatat pada saat melakukan pengukuran tinggi cairan minyak. Karena perubahan volume berarti juga perubahan tinggi cairan. Ya, jadi pada saat kita mengukur tinggi cairan, harus diukur juga suhu cairannya. Perbedaan suhu yang kecil berpengaruh cukup besar terhadap kuantitas minyak yang diukur. Maka diperlukan pengukuran oleh petugas yang mahir dan terlatih serta memiliki kepedulian untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Saat ini telah tersedia peralatan ukur suhu yang lebih modern yang digabungkan dengan peralatan ukur tinggi cairan otomatis atau ATG dengan akurasi yang tinggi yang dapat mengukur keadaan di dalam tangki secara terus-menerus. Density, relative density, dan API gravity. Density atau relative density atau API gravity ditentukan dengan menggunakan hidrometer. Pengukuran density, relative density, dan API gravity dilakukan pada sampel yang diambil dari dalam tangki. Selain itu, dari sampel juga dilakukan pemeriksaan untuk menentukan kandungan sedimen and water. Density, relative density, dan API gravity akan berubah jika suhu berubah. Karenanya, pengukuran suhu juga harus dilakukan pada saat pengukuran atau pembacaan density, relative density, dan API gravity pada hidrometer. Dari hasil pengukuran atau pembacaan hidrometer dan pengukuran suhu yang diperoleh ini, maka density, relative density, dan API gravity pada suhu standar dapat diperoleh dengan menggunakan petroleum measurement tables. Dari ketiga macam densitas ini, mana yang akan diukur itu tergantung dari sistem satuan yang digunakan. Jika kita menggunakan satuan sistem metrik, maka yang diukur adalah density. Jika kita menggunakan satuan sistem US customary atau Amerika, maka yang diukur adalah API gravity. Dan jika kita menggunakan satuan sistem British, maka
yang diukur adalah relative density. Ya. Jika yang diukur adalah density, kita menggunakan tabel 53. Jika yang diukur adalah relative density, kita menggunakan tabel 23. Sedangkan jika yang diukur adalah API gravity, yang digunakan adalah tabel 5. Perhitungan volume pada suhu standar dan perhitungan berat. Density, relative density, dan API gravity pada suhu standar dan data suhu aktual minyak di dalam tangki. Jadi ada dua ya, density, relative density atau API gravity pada suhu standar dan suhu aktual minyak di dalam tangki digunakan untuk memperoleh faktor koreksi volume atau volume correction factor dengan menggunakan petroleum measurement table. Ya, misalnya tabel 54, 24 atau tabel 6. Selanjutnya, volume correction factor atau VCF digunakan untuk menghitung volume minyak pada suhu standar, yaitu pada suhu 15 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Dengan cara volume pada suhu pengamatan yang diperoleh dari pembacaan tabel volume tangki dikoreksi dengan VCF. Ya. Jadi untuk mendapatkan volume pada suhu standar itu adalah volume pada suhu pengamatan yang diperoleh dari pembacaan tabel volume tangki dikalikan dengan VCF atau dikoreksi dengan VCF. Dengan petroleum measurement table lainnya, ya, tabel-tabel lain, density, relative density, dan API gravity pada suhu standar dapat digunakan untuk mencari faktor konversi berat atau konversi volume satuan lainnya. Ya, jadi density atau relative density atau API gravity pada suhu standar ini juga digunakan untuk mencari faktor konversi berat, juga faktor konversi volume, ya, dari satuan lain ke satuan lainnya. Dalam penentuan kuantitas minyak, biasanya yang dihitung adalah volume pada suhu pengamatan, ya, seperti liter atau barel pada suhu observe, pada suhu pengamatan. Juga volume pada suhu standar, volume pada suhu standar dalam liter atau barel, ya, pada suhu standar, yaitu 15 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Kemudian juga dihitung berat dalam long ton maupun metric ton. Automatic tank gauging atau ATG. Saat ini, selain pengukuran secara manual, telah banyak dipasang automatic tank gauging atau ATG untuk mengukur tinggi cairan minyak di dalam tangki. Biasanya, ATG dipasang pada bagian atas pipa yang disebut dengan styling well. ATG dapat mengukur tinggi cairan dan menghitung volume minyak yang ada di dalam tangki secara otomatis. ATG juga dilengkapi dengan alat pengukur suhu, sehingga ATG tidak hanya
menghitung volume minyak pada suhu pengamatan, tetapi juga dapat menghitung volume minyak pada suhu standar. Terdapat beberapa jenis ATG yang sering digunakan, antara lain yang sering dijumpai ini adalah jenis servo dan radar. Penggunaan ATG banyak bermanfaat dalam operasi rutin, khususnya untuk pengontrolan operasi permompaan, baik pengisian maupun penyaluran dari tangki penyimpanan di terminal-terminal minyak. Demikian video bagian pertama dari pengenalan singkat pengukuran dan perhitungan kuantitas minyak. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video-video berikutnya agar tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.